Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran tahun keempat dengan topik Vulnerable Population and COVID-19. Bersama saya, Yayu Hatrianti dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Kelompok rentan di populasi. Apakah kalian memahami konsep kelompok rentan? Terutama dalam situasi darurat bencana. Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat berisiko tinggi karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. Terlebih saat situasi pandemi COVID-19, ada beberapa kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat pada umumnya. Kerentanan tersebut mencakup permasalahan kesehatan, ekonomi, hingga eksklusi sosial sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Yang termasuk ke dalam kelompok rentan tersebut diantaranya adalah perempuan, pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Perempuan, kenapa disebut sebagai kelompok rentan? Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19, banyak sekali pekerjaan suami yang kemudian terhenti begitu ya. Kemudian juga perempuan ini mempunyai beban domestik tersendiri ya, sehingga menimbulkan stres tersendiri untuk perempuan ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Kemudian kelompok rentan lainnya adalah penyandang disabilitas. Kenapa penyandang disabilitas? Ketika terjadi pandemi, banyak sekali informasi-informasi yang ditulis yang mungkin tidak familiar dengan penyandang disabilitas. Contohnya misalnya informasi yang disampaikan itu hanya berupa poster-poster, tulisan-tulisan yang tidak bisa diakses oleh penyandang tunanetra misalnya. Kemudian juga terjadi peningkatan kerawanan ekonomi. Karena apa? Karena mayoritas penyandang disabilitas ini memiliki pekerjaan di sektor informal. Ketika terjadi pandemi, sektor informal ini menjadi yang terdampak lebih besar. Contohnya misalnya penyandang tunanetra itu banyak menjadi tukang pijat begitu. Kemudian ketika pandemi pekerjaannya harus berhenti secara total. Kemudian berikutnya adalah lansia. Kita ketahui bersama ya, ketika terjadi pandemi, lansia ini kemudian mempunyai keterbatasan mobilitas ya, sehingga menyebabkan depresi tinggi. Nah, depresi ini kemudian menambah rentetan masuk ke dalam kelompok rentan ya, karena lansia ini juga mempunyai penyakit-penyakit penyerta lainnya. Berikutnya adalah pekerja sektor informal ya. Di sini pekerja sektor informal ketika COVID-19 terjadi itu ketidakpastian mendapatkan penghasilan setiap hari ya, karena adanya pembatasan sosial sehingga ini menimbulkan stres tersendiri. Yang berikutnya itu adalah anak-anak ya, di mana ketika terjadi pandemi 19 anak-anak dipaksa atau terpaksa harus melakukan seluruh kegiatan itu dengan PJJ, sehingga di sini anak-anak juga mengalami stres, depresi, dan kemudian merasa terisolasi, tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Nah, kemudian ibu hamil. Ibu hamil di sini kenapa menjadi kelompok rentan itu karena memang ketika terjadi pandemi akses untuk melakukan ANC itu menjadi terbatas begitu ya. Jadi pada saat pandemi itu banyak kemudian pelayanan-pelayanan ANC yang tutup dan semua fokus ke di awal-awal pandemi ya, fokus kepada penanganan pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Nah, kemudian selain tadi ada kelompok rentan secara sosial, ada juga kelompok rentan secara klinis ya. Di sini ada yang masuk ke dalam kelompok rentan secara klinis itu adalah orang-orang dengan penyakit tertentu. Ya, kita sudah ketahui bersama ya. Jadi ada penyakit, contohnya penyakit hipertensi, kemudian juga gangguan ginjal, penyakit jantung, dan lain-lain.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai konsep kelompok rentan, siapa saja kelompok rentan dalam populasi, terutama saat situasi gawat darurat, baik di tengah pandemi COVID-19 ataupun tidak. Ya, sebenarnya hal ini mirip, namun ada beberapa highlight yang tetap perlu diperhatikan apabila dalam situasi pandemi. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa diakses pada materi dan modul ataupun sumber-sumber lain yang telah kami sediakan di Gamel. Dan kemudian nanti kita akan perdalam dengan sesi tanya jawab pada kuliah sinkronus. Tetap semangat dan selamat menikmati pelajaran di tahun keempat CFHC IPE.